ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan yang berbahagia, apa kabar? Malam ini tentunya kita dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Ibu-ibu, malam hari ini kita akan masuk dalam acara PWGT, yaitu berjudulkan Hari-Hari PWGT di Masa COVID-19. Ibu-ibu, pada malam hari ini kita akan mengadakan perbincangan, membicarakan hal-hal mengenai yang sedang tren saat ini. Apakah itu? Dia adalah COVID-19. Di masa COVID-19 kita banyak mengenal istilah-istilah. Antara lain adalah DRS. Apakah DRS itu? Pastinya kepanjangan dari di rumah saja ya. Selama ini kita telah berbulan-bulan berada di dalam rumah saja, tidak kemana-mana karena adanya COVID-19. Kemudian muncul lagi istilah baru, hidup normal atau new normal, di mana kita harus hidup secara normal tetapi dengan kondisi yang baru. Dengan protokol kesehatan yang banyak sekali kita harus kenakan, dengan langkah-langkah kehidupan yang baru begitu sulit dan menyusahkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanakah kita akan menghadapinya? Kita akan perbincangkan malam hari ini. Nah, ibu-ibu, untuk perbincangan kita malam hari ini telah hadir bersama kita beberapa orang yang sudah sangat kita kenal. Di antaranya yang pertama yaitu Ibu Ketua PWGT Jemaat Elim Balikpapan, Ibu Esther Pulung, saya persilahkan. Halo Ibu, selamat malam, apa kabar? Ya, silakan Ibu. Ya, oke, untuk selanjutnya Ibu kita yang tidak asing juga pada malam hari ini juga sudah hadir bersama-sama dengan kita untuk memperbincangkan hal-hal yang sedang ngetren pada malam hari ini. Dia adalah Ibu Pendeta kita yang tidak asing lagi. Dia adalah Ibu Yuliati Mangape, STH, MSI. Halo Ibu, selamat malam. Apa kabar? Silakan Ibu. Nah, sudah 2 orang ibu-ibu yang hadir bersama dengan kita. Masih ada satu lagi. Dia adalah seorang bapak yang begitu perhatian kepada kita semua yang hadir di Jemaat Elim Balikpapan. Tidak asing lagi, saya akan panggil dia, yaitu Bapak Pendeta Buri Safar STH. Saya persilakan Bapak. Halo Bapak, selamat malam. Iya, silakan Pak. Silakan duduk Bapak, Mbak, Ibu. Terima kasih sudah boleh hadir pada malam hari ini untuk berbincang-bincang bersama ibu-ibu, karena pada malam hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan COVID-19. Bagaimana? Selamat malam Ibu Yuliati STH. Mungkin Ibu mau menyampaikan salamnya buat ibu-ibu yang berada di rumah. Saya persilakan. Terima kasih. Ibu-ibu yang kekasih, salam kasih dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat. Salam sehat. Iya, selamat malam juga untuk Ibu Esther. Selamat Ketua malam. PWGT kita yang selalu aktif dan penuh dengan senyum juga. Selamat malam, mungkin mau menyampaikan salamnya kepada ibu-ibu yang berada di rumah. Silakan. Oke, terima kasih Jang. Shalom, selamat malam ibu-ibu sekalian. Selamat berjumpa dalam acara perdana malam hari ini melalui PWGT Jemaat Elim Balikpapan. Iya, satu lagi untuk Bapak kita, Pak Dela. Monggo silahkan kalau ingin menyampaikan salamnya kepada jemaat yang berada di rumah dan ibu-ibu yang terkasih di rumah, silahkan. Iya, baik, terima kasih. Shalom, selamat malam buat kita semua. Salam sehat, puji nama Tuhan, kita boleh bertemu bersama pada malam hari ini dalam bincang-bincang seputar hari-hari PWGT Jemaat Elim Balikpapan di masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat acara malam hari ini. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kita akan memulai perbincangan kita pada malam hari ini. Dan untuk perbincangan yang pertama kita akan bertanya atau kita tujukan kepada Bapak
Pendeta Della Bururi. Begini Pak Pendeta, untuk diri saya sendiri dan banyak ibu-ibu di rumah yang mengalami kesulitan atau ketakutan karena di dalam masa pandemi ini terlalu banyak hal-hal yang membuat diri kita menjadi takut untuk melakukan hal-hal atau kegiatan yang sudah biasa kita lakukan, namun karena adanya pandemi ini jadi ibu-ibu dan termasuk saya sendiri itu sering jadi khawatir. Nah, mungkin ada kiat-kiat atau hal-hal apa yang mungkin bisa membuat kita tidak terlalu takut untuk menghadapi dan melakukan hal-hal kegiatan yang ada di luar. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Jeng. Saya kira semua orang pasti mengalami yang namanya ketakutan, ya, karena kalau kita bicara ketakutan, kita bicara soal psikologi, ya, trauma-trauma masa lalu dan juga hal-hal yang pernah terjadi yang mengerikan. Nah, terkhusus dengan pandemi COVID-19 ini, kita belajar dari sejarah bahwa sebelum-sebelumnya ada wabah yang serupa yang pernah terjadi yang memakan begitu banyak korban. Saya sepakat kalau kita katakan bahwa pandemik ini sangat berbahaya, ya, karena kita berhadapan dengan mikroorganisme yang kita tidak bisa melihatnya dengan kasat mata, ya, apalagi tidak terlihat, Pak, ya? Iya, tidak terlihat sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pihak yang memang berkompeten untuk itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menjadi ketakutan kalau informasi yang kita dengarkan, penjelasan-penjelasan yang kita dengarkan itu adalah penjelasan yang keliru. Ya, apalagi sekarang setiap orang bebas memberi pendapat, ya. Betul. Nah, kalau yang kita dengarkan semuanya yang seram-seram, ya, maka kita pasti akan dilanda oleh ketakutan yang hebat, ya. Nah, saya kira yang terpenting bahwa kita harus mengenal dulu, ya, kita harus tahu persis seperti apa COVID itu, ya, dan tentu juga mau tidak mau kita harus tahu bagaimana kita hidup di dalamnya, ya, sehingga kita tidak kemudian dilanda dengan ketakutan yang berlebihan, karena saya kira kita tidak bisa menghindarinya, ya, kita harus menghadapinya dengan cara-cara yang benar, ya, tidak juga dengan jumawa menghadapi wabah ini, tapi mesti kita harus berhati-hati, berawas-awas, dan tentu itu bahagian daripada wujud ketaatan dan bahagian dari iman yang kita mau wujud nyatakan, bahwa kalau kita melihat bahaya maka kita akan berhati-hati. Ya, saya kira hal itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan pandemik yang sangat menakutkan ini, ya. Oke, berarti dalam hal ini kita harus mengerti, ya Pak, ya, Iya. harus mengerti bagaimana wabah ini, kemudian jalan apa yang harus kita ambil dari yang sudah ditentukan itu. Iya. Kemudian kita juga jangan terlalu banyak mendengar atau membaca hal-hal yang sering menakutkan kita, ya. Iya. Nah, itulah salah satu kiat yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Iya. Kemudian selanjutnya Ibu-ibu kita akan bertanya kepada Ibu Pendeta Yuliati. Mungkin ada hal-hal juga yang bisa kita gunakan setelah mendengar apa masukan dari Ibu Pendeta ini. Baik Ibu Pendeta, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, ibu-ibu mungkin bisa diberikan penjelasan bagaimana kegiatan yang bisa membantu dan mengisi keseharian ibu-ibu di rumah supaya dia tidak merasakan hal-hal yang menakutkan atau hal-hal yang kosong. Jadi kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa membantu dia untuk tetap aktif di dalam menjalani masa kehidupan yang penuh dengan bahaya ini. Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih Jeng. Memang
ini menarik Ya. karena di tengah kekalutan dan ketakutan oleh karena pandemi COVID-19 ini, terlebih lagi kalau dipicu oleh berita-berita hoax seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta tadi, berita-berita yang tidak benar bisa jadi membuat kita lalu tidak bisa berkreativitas sebagai ibu. Nah, menurut saya justru di tengah pandemi COVID ini kreativitas para ibu justru mesti harus semakin nampak begitu, sehingga mungkin melalui kreativitas mereka itulah justru bisa menghilangkan ketakutan, kejenuhan, tetapi sekaligus juga bisa mendatangkan income bagi perekonomian keluarga gitu. Iya. Mungkin ada satu contoh yang bisa Ibu berikan Ya. untuk lebih jelasnya lagi. Oke, terima kasih. Saya senang sekali ya Ibu Ketua, PWGT Jemaat Elim Balikpapan ini sungguh sangat berkreasi. Kalau kita lihat di WA grup itu ada banyak kaum ibu yang menopang perekonomian keluarga di tengah pandemi COVID ini dengan kreativitas mereka. Ada yang membuat masker, lalu kemudian ditawarkan. Ada yang membuat bunga akrilik, lalu ditawarkan. Ada yang membuat kerajinan seperti ini, face field. Ya, ini kemudian juga ditawarkan untuk teman-teman yang lain, bahkan banyak yang bercocok tanam menjadi kebun di samping rumah juga untuk mendukung kondisi ekonomi kita secara khusus kaum ibu di dalam menyiapkan menu bagi keluarga mereka seperti itu. Dan ini yang luar biasa karena para kaum ibu ini juga saling mensupport. Jadi ketika ada yang membuat misalnya kerajinan ataupun menu makanan, mereka lalu kemudian mempublishnya dan kemudian mereka berantai menyebarkannya, memberikan informasi kepada orang lain bahwa ibu ini menyiapkan ini untuk ini dan seterusnya dan seterusnya, dan itu sesuatu yang luar biasa saya kira. Iya. Pada akhirnya itu bisa menghasilkan income ya Bu Iya. ya. Iya, oke. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Baik, kita akan kembali dengan Bapak Pendeta Dela. Ada satu lagi yang bisa saya ungkapkan mungkin di malam hari ini Pak. Saya tahu Bapak itu aktif ya, orangnya aktif banget dan tidak bisa diam, terus kemudian selalu mengadakan hal-hal yang baru. Nah, dari situ mungkin Bapak bisa memberikan masukan buat ibu-ibu PWGT, mungkin seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Pendeta, contoh-contoh kegiatan yang bisa membantu untuk mendapatkan income bagi keluarga mereka yang akhirnya itu benar-benar membantu kebutuhan, memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, mungkin Pak Pendeta itu banyak sekali ya, saya lihat aktivitas-aktivitas yang bisa masuk ke dalam situ. Bisa tolong dijelaskan untuk ibu-ibu yang ada di rumah Pak? Ya, baik, terima kasih. Ini hal yang menarik ya, Jeng, untuk dibahas di tengah pandemik ini. Ya, yang pertama, cara pandang kita terhadap masalah yang ada di depan kita. Bagi saya, masalah itu membuat kita harus lebih cerdas berpikir kreatif. Ya, untuk bisa menghadapinya dan juga keluar dari permasalahan itu. Saya kira semua persoalan kita sekarang adalah persoalan ekonomi, ya, dan itu yang banyak dirasakan. Banyak pekerja yang dirumahkan, dengan demikian untuk menopang ekonomi keluarga mesti harus berpikir dengan cerdas. Nah, yang pertama ini cara pandang kita, ya. Apakah kita melihat masalah itu ancaman atau melihat masalah itu sebagai peluang? Nah, saya selalu memiliki cara pandang bahwa kalau orang melihat itu masalah, bagi saya itu peluang. Nah, misalnya COVID-19, otomatis kita banyak di rumah. Nah, oleh karena itu mencoba berpikir
Kalaupun saya melakukan beberapa hal yang mungkin dilihat baik, hanya untuk membuka pikiran kita, ya, dan memberi motivasi bahwa sebenarnya ibu-ibu itu punya potensi yang sebenarnya sangat potensial dikembangkan di suasana seperti ini, ya. Misalnya seperti disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, ya, sekedar menanam sayur-sayuran ya di samping rumah, ya tidak terasa itu bisa menopang ekonomi keluarga. Demikian juga yang punya kemampuan talenta untuk kuliner, ya, bisa memasak di rumah, dan sekarang kan era teknologi, ya. Betul. Oleh karena itu ya kita harus menggunakan teknologi ini, komunikasi untuk memasarkan itu, ya, kerajinan-kerajinan tangan dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan, ya, sehingga dari hal-hal yang sederhana itu kita bisa menopang kehidupan ekonomi keluarga, ya. Jadi paling tidak ya dalam 1 minggu ya kita tidak terus-teruslah ke pasar, ya, untuk membeli sayuran atau ya ikan atau apa, tetapi pekarangan dan halaman rumah bisa dimanfaatkan, ya, untuk menopang ekonomi keluarga. Dan saya kira ini yang penting adalah kenali dulu potensi apa yang kita miliki untuk kita kembangkan, sehingga apa yang disebut dengan masalah sekarang justru menjadi peluang kepada kita. Ya, saya sih secara pribadi dari sisi usaha pekerjaan, ya, saya pribadi melihat bahwa ada peluang besar yang bisa dikembangkan, tapi karena ya kita kan hanya sebagai motivator saja, membuka cakrawala pemikiran untuk bisa dikembangkan, sehingga ya cukup untuk diri kita saja sendiri, dan itu sebenarnya peluangnya kepada ibu-ibu untuk bisa mengembangkan. Ya, saya kira begitu, Jeng. Gitu ya Pak, ya. Jadi seperti yang saya lihat juga ya di pekarangan Bapak itu banyak sekali macam-macam sayuran, bahkan buah juga ada ya Pak ya. Ada lombok, ada tomat, ada sayur-sayuran, sawi, terong, dan lain-lain. Ya, sama di Ibu Pendeta juga, ya. Di pekarangan Ibu Pendeta. Jadi ini influence yang positif, ya. Itu namanya mendekatkan pasar ke dapur, ke rumah, ya. Gitu. Jadi setiap hari Pak Pendeta maupun Ibu Pendeta ini bisa panen untuk memasak di kesehariannya. Jadi begitu ya Bu ya? Yap. Sip banget. Satu lagi belum, dan sudah dinikmati oleh ibu-ibu yang sering datang di lokasi gereja. Jadi ibu-ibu yang berada di sekeliling pun sudah ikut menikmati ya tanaman-tanaman itu. Waduh, baik sekali. Oke, ini sangat menarik, jadi buat masukan untuk ibu-ibu yang berada di rumah. Dan ada beberapa hal lagi yang perlu kita ungkapkan dan kita bincangkan. Dan sebelum masuk ke Ibu Esther, bersabar sebentar, saya masuk kembali kepada Ibu Pendeta kita yang cantik ini, penuh dengan senyumnya ya. Ciri khas. Jadi Ibu Pendeta kita ini ada ciri khasnya dengan senyumnya yang sangat-sangat apik, manis ya. Oke Bu, jadi ada satu hal lagi yang perlu kita perbincangkan, mungkin ada masukan juga dari Ibu, karena saat ini banyak ibu-ibu yang mengeluh karena ada pengeluaran tambahan. Jadi saat ini ibu-ibu itu merasa kok sekarang jadi banyak pengeluaran ya, contohnya untuk kebutuhan anak sekolah. Karena kita tahu saat ini anak-anak sekolah itu kebanyakan menggunakan virtual, jadi orang tua harus menyediakan uang tambahan untuk membeli kuota. Nah, mungkin dari hal-hal itu Ibu bisa memberikan masukan secara khusus apa atau tindakan apa atau bagaimana cara kita mensiasati agar pengeluaran itu tidak terlalu boros, tetapi bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin. Mungkin Ibu bisa memberikan masukan untuk itu atau kiat-kiatnya mungkin ya buat ibu-ibu yang di rumah, supaya kita bisa mencontoh bagaimana baiknya dengan kondisi yang seperti itu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Kalau saya sendiri sih berbagi dalam hal ini mungkin untuk meringankan biaya pengeluaran itu.
saya kira kita harus juga lebih cerdik. Nah, caranya ialah berbagi hotspot sehingga tidak hanya satu orang yang bisa menikmati jaringannya, tetapi juga bisa dinikmati oleh orang lain sehingga bisa mengurangi pengeluaran dalam hal ini untuk secara khusus terkait dengan yang sementara diperbincangkan oleh memang banyak orang tua siswa saat ini. Nah, itu yang menurut saya salah satu jalan keluar terkait untuk itu. Tapi mungkin barangkali Pak Pendeta bisa menambahkan kira-kira ada hal lain mungkin untuk mensiasati. Ya betul. Jadi mungkin ada kiat-kiat lah Pak, supaya ibu-ibu di rumah juga bisa dengan leluasa dan tidak terlalu merasa terbebani dengan kondisi yang seperti ini. Ya Bu ya. Yap. Iya, baik. Saya kira tidak ada cara yang lain selain menekankan pada hal-hal yang bersifat prioritas. Iya, mungkin kalau selama ini kuota paket habis untuk TikTokan, ya, atau untuk YouTube yang lain, mungkin perlahan-lahan kita kurangi untuk dialihkan ke pendidikan anak-anak. Ya, tetapi saya menghitung-hitung, Jeng, bahwa sebenarnya justru kita lebih hemat sekarang daripada waktu masa-masa sebelumnya. Oh gitu. Iya, lebih hemat ya. Kalau misalnya sebelumnya kan uang jajan anak-anak berapa dalam satu hari? Oh. Iya kan? Iya. Satu hari mungkin 10.000. Berarti dalam satu bulan 300.000 kan untuk jajan. Tapi dengan belajar dari rumah sekarang kan pengeluaran itu tidak ada. Nah, sebenarnya kalau kita katakan membengkak, tidak juga sih sebenarnya kalau kita konversi secara rupiah. Ya, uang jajan mereka, uang gojek, uang taksi dalam masa normal sebelumnya itu kan jauh lebih besar pengeluaran dibanding dengan paket sekarang. Misalnya beli paket yang 10 giga 60.000, ya itu jauh lebih bisa digunakan dalam satu bulan. Dan dalam satu rumah itu seperti Ibu Pendeta katakan tadi, kita bisa berbagi hotspot ya. Misalnya satu aktifkan 4 orang anak atau 3 orang anak bisa belajar bersamaan dengan katakanlah paket satu bulanan yang misalnya 60.000 atau 40.000 per bulan. Ya, jadi kalau kita hitung-hitung membengkak, saya sih melihatnya justru lebih. Ya, misalnya kami di rumah ya, 2 orang sebelumnya sudah sekolah. Ya, minimal setiap bulan satu orang 300.000 belanja. 2 orang 600.000 ya. Nah, sekarang 3 lagi. Kalau situasi sebelumnya harus 1 jutaan lah biaya belanja mereka. Tapi dengan belajar dari rumah sekarang, saya kira biaya paket internet tidak sampai 1 juta. Ya palingan kita 300.000 paling banyak lah. Ya saya dengan bundanya, berbagi dengan itu sehingga ya saya kira saya hanya mengajak kita melihat bahwa jangan dilihat sebagai beban. Ya karena kalau kita lihat sebagai beban ya kita tidak akan bisa berusaha dan bergerak di tengah situasi ini. Jadi mungkin itu sih dari saya sih sebenarnya. Menarik juga itu Jeng, karena akhirnya mama bapaknya tidak terlalu sibuk bermedsos ya. Diambil alih. Diambil alih oleh ayah, mengurangi. Jadi mungkin mendampingi anak mengajar di rumah, saya berpikir begini Jeng, ini baru normal orang tua mengajari dan mendampingi anaknya belajar. Nah, yang tidak normal itu kalau tidak mendampingi dan mengajar anaknya di rumah. Cuma memang kemampuan orang tua memang berbeda-beda ya, tidak semua sama. Jadi memang kita berprihatinlah dengan kawan-kawan kita yang memang dalam tanda petik sangat-sangat kesulitan. Ya, pasti ada. Dan saya kira mungkin ya ada gerakan-gerakan yang mungkin kita bisa lakukan kalau seandainya itu memang betul ada orang tua yang tidak bisa memfasilitasi anaknya untuk belajar karena mau tidak mau sekarang memang harus untuk itu. Karena sudah zamannya juga. Iya, sudah zamannya untuk itu. Nah, jadi satu yang menarik Pak, tadi Bapak bilang bahwa sebetulnya itu tidak lebih mahal atau tidak lebih tinggi biaya yang dikeluarkan oleh ibu-ibu, karena kita tahu mungkin ada ibu-ibu juga yang baru ngeh, seperti saya juga baru ngeh karena dengan adanya penjelasan dari Bapak tadi ternyata
pengeluaran kuota atau yang digunakan oleh anak-anak pada masa pandemi ini justru lebih murah ya Pak ya, dibanding dengan kalau mereka tatap langsung pergi ke sekolah, karena sudah ada uang jajan, ada uang transportasi. Nah sementara saat ini kita hanya mengeluarkan biaya uang makan di rumah, beli paket. Nah jadi itu ibu-ibu ya yang tadinya kita nggak ngerti, kalau kita selama ini mungkin ibu-ibu di rumah mengeluh, kok kamu beli paket lagi. Ternyata bila kita hitung-hitung secara persisnya ada keuntungannya. Ya, dan saya kira Jeng Nani tahu itu ya, kalau hitung-hitung duit ya. Iya. Kami hanya hitung-hitung pemakaiannya ya, tapi kalau hitung-hitung ya. Nah, betul. Jadi ternyata satu paket bisa berbagi. Nah, iya. Ternyata kita ada masukan yang sangat-sangat ini pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Ibu ya. Ini masukan yang sangat membuka pikiran ibu-ibu, termasuk saya pribadi, karena tadinya kita memang mengeluh kok sih kuota, ternyata kalau kita hitung-hitung ya itu tadi. Iya. Ya, terima kasih banyak nih info yang sangat baik ini. Ya Pak ya, Ibu. Oke, selanjutnya kembali kita akan berbincang dengan ibu kita yang satu ini yang sudah dari tadi menunggu ya Bu ya. Oke, saya senang mendengar. Iya. Ibu Esther, kita tahu Ibu adalah sebagai Ketua PWGT Jemaat Elim Balikpapan, dan di dalam organisasi ini mungkin banyak bidang-bidang di dalamnya. Nah, untuk menghadapi kondisi yang saat ini, mungkin Ibu bisa memberikan masukan-masukan atau memberikan informasi kepada bidang-bidang yang ada di bawah Ibu untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa memberikan motivasi atau masukan buat ibu-ibu di rumah. Mungkin bisa dibantu Ibu, kegiatan-kegiatan apa aja, mungkin contohnya apa, kemudian kalau yang lalu kita sudah melakukan hal-hal apa, kemudian akan datang yang cocok dengan kondisi saat ini itu apa gitu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Jang. Bersyukur sekali ya malam hari ini kita didampingi oleh kedua hamba Tuhan yang memberikan pemikiran yang luar biasa dan pemahaman yang luar biasa bagi kita dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tentu seperti yang disampaikan di awal tadi, ini situasi yang sulit, ya boleh dikata gampang-gampang susah, ada banyak penyesuaian yang harus kita lakukan. Tetapi bersyukur secara khusus yang sudah digambarkan oleh Ibu Pendeta tadi, puji Tuhan ibu-ibu PWGT di Jemaat Elim Balikpapan itu sudah melakukan gitu. Sudah melakukan himbauan dari pengurus PWGT pusat juga yang bagaimana memanfaatkan lingkungan sekitar untuk bisa mendekatkan pasar di rumah kita. Sudah banyak ibu-ibu PWGT yang melakukan hal itu, ya termasuk di rumah Pastori 1, Pastori 2, Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan tuh, yang dulunya di Pastori 2 itu taman bunganya sangat indah, sekarang taman sayurannya berubah, ya luar biasa, dan itu sudah dinikmati. Itu satu. Yang kedua, hal-hal yang telah dilakukan oleh ibu-ibu PWGT selama pandemi ini, ya kemampuan dan keterampilan yang ibu-ibu miliki dalam hal menjahit itu juga bisa dinyatakan, bisa kita lihat banyak ibu-ibu yang berjualan masker, tidak hanya sekedar berjualan tetapi juga membantu para tetangga yang tidak punya masker, menjahitkan masker dan memberikan masker kepada mereka. Itu ya. Hal yang lain lagi seperti yang disampaikan oleh ditanyakan oleh Jeng Nani tadi, bahwa ada banyak bidang dalam organisasi PWGT ini. Ya ada beberapa bidang, salah satunya bidang pembinaan yang malam hari ini kita saksikan bersama. Melalui bidang pembinaan acara ini bisa terlaksana, dan sekali lagi atas nama pengurus saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di bidang pembinaan secara khusus yang dikoordinir oleh Jeng Nani, ya, sehingga kegiatan malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih, yang ditopang oleh tim multimedia dan tim kreator Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Ada banyak, ada anak muda di sini, kita boleh melihat tadi ada yang mengiringi musik sape khas dari Kalimantan,
anak muda yang Berbakat. berbakat. Setiap kali tayangan-tayangan yang ditayangkan oleh channel YouTube Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, ciri khas dari channel YouTube Jemaat Elim Balikpapan adalah salah satunya musik sape yang juga boleh tampil malam hari ini mendampingi ibu-ibu. Saya sungguh bersyukur di jemaat ini keseimbangan dalam bersinergi dalam melakukan berbagai kegiatan, baik itu dari PWGT, PKB, PPGT, dan juga sekolah minggu itu selalu bersama-sama. Ya, dan terima kasih untuk topangan dan dukungan dari bapak-bapak malam hari ini, juga PPGT, bahkan ada juga tadi guru sekolah minggu, ya boleh hadir malam hari ini, menopang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PWGT, bahkan juga OIG yang lain. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya ada beberapa bidang lagi yang sangat mendukung ibu-ibu dalam jemaat, bahkan jemaat-jemaat ketika kita berada dalam situasi pandemi saat ini, yaitu bidang diakonia. Ya, setia selalu memperhatikan ibu-ibu yang mungkin dalam keadaan yang sulit, baik karena kedukaan ataupun karena bencana alam. Bidang diakonia selalu turun tanpa takut dengan yang orang takutin sekarang karena virus sehingga harus mengurung diri, tetapi mereka dengan tetap dengan melakukan protap-protap yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mereka boleh keluar rumah dan melakukan pelayanan sebisa yang mereka lakukan. Melalui kesempatan malam hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, pengurus PWGT yang boleh menopang setiap kegiatan PWGT sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Juga satu bidang yang mulai bergerak dalam masa pandemi ini dan sudah tayang sekali melalui bidang persekutuan, yaitu ibadah virtual PWGT Jemaat Elim Balikpapan yang 2 minggu yang lalu itu sudah ditayangkan melalui channel YouTube Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Dan harapan kami dari pengurus inti bahwa kegiatan ini tetap akan berkelanjutan. Awalnya memang kita agak kebingungan memulainya, tetapi puji Tuhan dengan topangan dari dan kerjasama dari kedua hamba Tuhan di tempat ini, tim multimedia, tim kreator yang ada di Jemaat Elim Balikpapan, bahkan bidang-bidang terkait semuanya boleh dilakukan dengan baik. Kegiatan ini harapan kami tetap akan dilakukan ke depannya. Dan bidang-bidang yang lain, bidang perlengkapan, bidang dana secara khusus itu juga sangat menopang kegiatan-kegiatan di PWGT Jengani, ya. Jadi ya sekalipun kita banyak bidang, tetapi satu hal yang sangat indah di dalam bahwa kita saling menopang, tidak jalan sendiri-sendiri. Mungkin ada yang merasakan bilang jalan sendiri-sendiri, tapi kalau menurut saya justru saling menopang, mengerti dan memahami di mana dia harus mengerjakan dan ditopang oleh bidang yang lain. Ya, itu mungkin dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Ibu Pendeta atau Bapak Pendeta? Menarik yang baru saja dilakukan oleh PWGT, bahwasanya mereka tidak hanya berkutat pelayanan intern PWGT Jemaat Elim Balikpapan, tetapi juga walau di tengah pandemi mereka juga keluar. Dan salah satu bentuk perhatian mereka baru-baru ini ialah perhatian mereka ke bencana alam yang terjadi di Masamba, di Radak dan apa itu ya. Mereka juga berkontribusi seberapa yang mereka bisa kirimkan, ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau intern kemarin memang mereka juga tidak berpangku tangan ketika Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan melakukan penjangkauan lewat peduli kasih COVID-19, dan salah satu wujud nyata kehadiran PWGT itu ialah membagikan masker hasil kreasi mereka, bukan hanya kepada masyarakat di sekitar daerah pelayanan Jemaat Elim, tetapi juga mereka membagikannya di jalan-jalan raya kepada orang-orang yang tidak bermasker, yang harusnya bermasker ketika kita mengikuti regulasi yang disampaikan oleh pemerintah lewat protap-protap itu, dan itu dijangkau
dipantau oleh PWGT. Luar biasa PWGT Jemaat Elim Balik Papan. Terima Saya kasih. kira begitu. Iya. Ya, Ya. begitu. Baik Ibu Esther dan Ibu Pendeta, terima kasih. Ibu-ibu yang berada di rumah, sudah begitu jauh ya perbincangan kita. Kemudian dari masukan-masukan serta apapun yang sudah kita sampaikan dan apapun yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, Ibu Pendeta dan Ibu Esther, itu sangat-sangatlah menjadi masukan buat kita semua bagaimana kita menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, untuk selanjutnya Ya, mungkin sebelum ditutup, Jeng, ya, saya ingin menyampaikan sesuatu Oke. bahwa Baik, malam hari ini adalah kegiatan perdana dari bidang pembinaan ya. yang secara umum kita dapatkan gambaran bahwa bagaimana kita menghadapi keseharian kita dalam pandemi COVID-19 ini. Sekalipun mungkin kita sangat terbatas, tetapi dengan masukan tadi itu akan memotivasi ibu-ibu, dan bulan depan melalui tayangan ini kita akan menyaksikan kreativitas ibu-ibu secara langsung. Ya, kalau malam hari ini hanya sekedar berbincang, tetapi mulai bulan depan kita akan menyaksikan kreativitas ibu-ibu secara langsung, bagaimana mereka menyalurkan setiap bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap PWGT di Jemaat Elim Balikpapan. Dan itu harapan kita akan dilaksanakan dimulai di bulan Agustus. Ya, Ya. 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 Baik, terima kasih. Jadi infonya begitu ibu-ibu yang berada di rumah, ibu-ibu yang terkasih, setiap bulan kita akan menyaksikan bagaimana ibu-ibu akan melakukan kreativitasnya. Apa yang akan dilakukan, memberikan contoh agar ibu-ibu di rumah dapat mengikuti dan mencontoh hal-hal yang baik dari apa yang sudah ditayangkan dalam acara Hari-Hari PWGT Jemaat Elim Balikpapan. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri acara bincang-bincang pada malam hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pendeta, Ibu Pendeta, dan Ibu Ketua PWGT kita. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya kita boleh berbincang-bincang pada hari ini. Mudah-mudahan semua yang sudah kita dengar dan kita saksikan pada malam hari ini semuanya itu bermanfaat bagi ibu-ibu yang berada di rumah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Namun sebelum saya menutup acara bincang-bincang pada malam hari ini, ada satu penampilan yang sangat menarik yang akan kita saksikan pada malam hari ini, ialah suatu penampilan yang luar biasa dari seorang ibu pendeta kita. Dia akan menyampaikan dan membacakan sebuah puisi untuk kita semua. Untuk itu saya persilahkan Ibu Pendeta kita. Pandemi Dunia, karya Tunas Putra. Tersentak, dunia berhenti dari kesibukan diri, berhenti dari kemegahan diri, berhenti dari kehebatan diri. Kota-kota lengang sepi, seperti tak berpenghuni. Kemajuan seakan tak berarti. Teknologi tak dapat pamer diri. Semua menepi, lari dan sembunyi. Tak ada lagi yang berebut kekuasaan. Tak ada yang pamer
pamer kekayaan. Tak ada yang adu kekuatan. Luruh, runtuh, berdiam dalam kesunyian. Pandemi telah mengubah peradaban. Kepintaran tak ada lagi dalam percakapan. Kekayaan telah hancur berantakan. Kebesaran hanyalah kenangan. Kini semua hanya berserah diri kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Musuh kuat yang tersembunyi telah menjadi sebuah pandemi. Ya, itu tadi penampilan ibu kita dengan puisinya yang sangat-sangat indah. Untuk itu dengan diakhirinya puisi oleh Ibu Pendeta, maka berakhir pula lah acara kita malam hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Untuk itu kami mengucapkan selamat malam, shalom buat ibu-ibu semua yang berada di rumah. Dan terima kasih untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan Ibu Esther. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Untuk itu kami mohon maaf apabila dalam acara ini ada satu kata maupun dua kata-kata yang salah kami sampaikan. Untuk itu selamat malam, sampai jumpa. Dah.